Halo, selamat pagi teman-teman. Saya mau memberikan materi tentang reverb ya. Setelah ada dynamic audio processor, equalizing, panning balancing. Yang kelima adalah reverb. Reverb ini masuk dalam bagian dimension ya. Bagaimana sebuah bunyi itu bisa memiliki dimensi ketika kita olah di bagian dimensi ini. Sebenarnya dimensi itu juga terkait dengan time, bass, effect, modulasi, terus ada lagi fase, ada lagi reverb ini. Delay juga ada, pingpong delay, stereo delay, macam-macam. Terus untuk modulation kita biasanya familiar dengan chorus, flanger kayak gitu kan. Reverb ini saya lebih seringnya menggunakannya masuk di bus gitu ya. Saya juga melihat begitu banyak orang yang menggunakan reverb di bus juga ya. Ini biasanya tergantung dari seberapa banyak yang akan kita reverb. Kalau yang akan saya reverb ini lebih dari satu, dan apalagi kalau kita menggunakan trigger dari channel yang lain atau ya track yang lain, maka harus di boost gitu. Kalau di insert misalnya tunggal saja gunakan reverb, di insert nggak apa-apa, dan sebenarnya di insert semua juga nggak apa-apa, cuman akan rasanya kalau saya sih akan berat ya, karena satu gitu loh. Lebih baik di boost aja sekalian. Nah, untuk materi routing dan sidechain akan saya berikan nyatu, jadi satu pertemuan khusus untuk routing dan sidechain. Nanti setelah itu baru beranjak ke mastering yang paling sederhana ya, yang paling simple. Nah, ini saya mulai dengan masuk ke insert dulu. Yang saya bahas adalah parameternya. Untuk melihat perubahan, untuk melihat bagaimana alat ini bekerja, silahkan teman-teman mempraktikkan sendiri, terus mencari kecocokannya seperti apa. Saya cuman membukakan pemahaman tentang parameternya. Saya berharap juga kita tidak sekedar muter-muter ya, muter-muter ngepas-ngepasin gitu. Karena kalau cuma muter-muter ngepas-ngepasin tuh ya besok lupa lagi gitu. Jadi pahami dulu parameternya, kalau perlu ada perubahan apa itu dicatat. Catat perubahannya biar kita lebih mudah peka, lebih cepat peka. Ini room reverb. Kalau misalnya teman-teman nanti saat mencoba tidak menemukan atau tidak merasa ada perubahannya, ya yang sabar ya, mungkin itu memang belum terbiasa aja. Nanti pelan-pelan teman-teman akan ngerasain ada perubahan meski sedikit gitu. Setiap ada pergerakan pasti ada perubahan ya, termasuk equalizing, dynamic processor, reverb pun sama. Oke, di sini ada dua view. Yang satu view dengan apa? Yang di atas nih dengan satuan ms, artinya ini bersangkutan tentang waktu, dan di sini m itu meter ya. Jadi ini bersangkutan tentang ruang karena ada meternya. Nah, di bawah gambar ini ada tipe. Jadi setiap reverb itu memiliki tipe. Biasanya tipenya ya kesini-sini aja, small room, medium hall, large gitu. Nanti perluasannya ada banyak sekali. Ada yang small room misalnya, nanti ada yang kamar mandi kayak gitu ya. Nah, ini saya pilih room. Terus di bawahnya kita ketemu huruf nih W. Jadi kalau teman-teman bingung ini apa, cari aja di sini. Nah, ini kan ada W, D, H. Kalau yang pakai Mac tinggal ketik di help sini, dia akan menunjukkan apa yang kalian cari itu ada di mana gitu. Ya. Ini akan berubah kalau bagian sini saya gerakkan. Saya coba ya. Size. Nah, dia akan berubah size-nya. Oke, kita pasang segini aja. Width. Lebar. Kecil, lebar, kecil. Height. Tinggi, pendek, tinggi, pendek. Itu ya. Setiap perubahan di sini pun akan berubah. Nah, di dalam ruangan ini ada 3
hal lagi. Yang satu adalah source, yang terdiri dari left and right, kanan dan kiri. Terus listener. Listener ini adalah ya pendengarnya, yang mendengar ada di sini. Terus tiga hal ini akan bergerak jika bagian geometri ini digerakkan. Misalnya this itu distance atau jarak. Kalau saya perkecil jaraknya, dia akan semakin dekat dengan sumber bunyinya, dan sumber bunyinya akan semakin mepet. L sama L-nya semakin mepet. Nah, saya jauhkan, dia akan menjauh juga. Asimetris, ini sudutnya atau perspektifnya. Nah, saya ke kanan kan, si listenernya akan semakin ke kiri, terus si source-nya akan semakin ke kanan. Ya muter aja. Nih, ini ya, taruh di tengah. Terus plane. Nah, di garis ini, di garis listener dan source ini ada titik kan. Titik itu akan bergerak kalau plane ini saya gerakkan. Nah, dia untuk mengatur titiknya, titik dengarnya tuh di mana, titik bunyinya tuh ada di mana. Sini. Oke, berarti semua hal yang ada di sini tadi bisa kita lihat view-nya di sini. Nah, sekarang ke kanan, pre. Atau kalau misalnya teman-teman di reverb yang lain, biasanya disebut dengan pre-delay. Ada pre-delay, ada decay gitu ya. Nanti ada sedikit beda dengan yang lain, tapi enggak akan jauh beda. Jadi pre-delay itu adalah jarak waktu ya, jarak tapi waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjeda antara bunyi asli dan bunyi reverb. Semakin kecil jaraknya, milisekundnya semakin kecil, saya di 20 ya 18 milisekund misalnya. Ini nanti jarak antara bunyi asli dan bunyi reverb itu semakin pendek. Jadi begitu bunyi asli muncul, bunyi reverb bunyi. Selang 18 milisekund langsung bunyi. Milisekund itu kecil banget loh. Ya, nggak sampai second. Terus begitu bunyi asli muncul, langsung si bunyi reverb tuh datang. Habis itu seberapa lama dia bertahan, nah itu disebut length. Ada decay juga, tapi decay nggak ada di sini. Decay itu mirip-mirip itu ya, seberapa lama buntutnya gitu. Length ini juga ada yang mengaitkan dengan ketukan juga, seberapa kita ngambil ketukan gitu. Kalau di delay biasanya seperti itu. Berapa kita ngambil ketukan, nanti dia ngikutin itu. Ngeng-ngeng-ngengnya itu di length ngaturnya. Oke, nanti delay silahkan pelajari sendiri. Boleh tanya kalau memang kita ada diskusi, nanti silahkan kita diskusi apa yang kita hasilkan dari percobaan teman-teman. Tapi teman-teman harus mencoba dulu. Jangan bertanya kalau belum mencoba. Kalau sudah mencoba, baru boleh bertanya. Ya. Terus ini mix reverb. Jadi ini seberapa banyak reverb ini akan kamu gunakan. Akan kita gunakan tuh seberapa banyak. Ya. Terus dry and wet. Dry and wet ini hampir selalu ada pasti dalam setiap reverb. Jadi kalau dry itu adalah bunyi asli. Kalau wet itu adalah bunyi yang sudah di efek. Efeknya ya, wet itu efeknya. Jadi kalau semakin ke kiri nggak ada reverbnya. Semakin ke kanan reverb makin gede, semakin mentok ke kiri. Misalnya di sini. Ini bunyi aslinya udah nggak ada, semuanya reverb. Ya, persentase penggunaan bunyi asli dan bunyi reverbnya. Terus ke kiri, karakter, dampness, population, dan reflexivity. Jadi ini tuh jarang sekali ada, cuman di room reverb ada ya. Dampness itu sebenarnya kalau dilihat dari sini humidity ya. Humidity itu kelembaban. Jadi seberapa dia terkesan lembab atau enggak gitu. Cuman nanti kita lihat
Kita lihat seberapa dampaknya. Semakin ke kanan, ini bunyinya akan seperti kayak diredam, semakin ke kanan. Kalau semakin ke kiri, semakin gede, semakin basah. Gitu ya. Terus populasi ini tentang bass movement. Jadi kalau misalnya teman-teman ke kiri kan, ini yang kena reverb banyak di bassnya, di low-nya. Tapi kalau teman-teman di ke kananin, yang bassnya ini stabil, yang bagian ekornya itu yang akan kena reverb. Nah, terus poin yang kena reverb tuh low. Ya ini yang bukan low-nya. Gitu ya. Terus reflexivity ini ke smooth dan tidaknya aja. Ya lebih smooth kalau kita di kemarin di dinamik itu ada yang namanya knee atau slope, itu juga ngatur kesemutan ya. Jadi antara bunyi yang di reverb dan enggak tuh bisa jadi tuh kayak drastis gitu loh, terlalu tajam. Nah, reflexivity ini cukup membuat enggak terlalu tajam. Jadi bisa agak smooth gitu antara si bunyi asli dan reverb. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba, ini udah saya siapin backing vokal sebenarnya. Ini udah pernah saya mixing, cuman saya nemu file mentahnya lagi, jadi saya pakai sekalian ya. Ini mentah banget, gak diapa-apain. Kita dengar dulu ya. Jangan lupa di loop kalau lagi mixing, biar gak perlu ngeplay lagi. Nah, dalam keadaan ini, setting seperti ini, dapatnya kayak tadi, suara kayak tadi. Ini ada default tuh, ada banyak sekali. Nah, ada bedroom, ada drum booth, ada macam-macam, parking garasi parkir, dan lain-lain. Nah, ini kita coba ya, kita play, kita lihat perbedaannya. Oh ya, biar jelas ini saya pentokin aja, ini biar kelihatan banget bedanya. Kelihatan ya, ikutan kurus bunyinya. Oke. Iya. Ya, ini posisinya harus tepat ya untuk bisa membedakan bagian ini. Geometri ini posisinya harus tepat, posisi mixnya, lengthnya ini harus tepat. Kalau enggak kayak memang kayak enggak ada bedanya ya. Terus pre-delay yang tentang jeda waktu. Agak kering ya. Terdengar ya, jadi bunyinya selesai dulu turu, baru dia ngikutin. Ru gitu kan. Nah, ini pre-delay, berarti semakin banyak dia semakin misah-misah gitu. Oke. Length
Makin lama dia makin nyisa banyak ya. Oke, mix. Kering, dia nggak pakai reverb. Nah, pakai reverb ke arah suara asli, ke arah suara reverb. Suara asli mulai hilang sama sekali. Nah, sekarang kita cek dumbness ya. Kita cek dumbness. Rasa? Ya, makin nggak terlalu reverb ya, kayak diredam ya. Populasi semakin ke kiri, low-nya lihat tuh, semakin gitu ya. Low-nya nggak ada efeknya, low-nya ada. Oke, gitu. Oke. Jadi itulah parameter. Kalian gunakan dengan baik dan bijak, dicoba dulu semuanya. Di sini ada delay juga. Silahkan dicoba. Ada mix verb juga, silahkan dicoba. Silahkan bertanya kalau sudah dicoba. Boleh bertanya, kita boleh diskusi kalau sudah dicoba. Jangan hal-hal yang ada di angan-angan itu yang ditanyakan ya, dicoba dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu.